Halo guys, kali ini kita akan bahas tentang street fotografi di negara Jepang ya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan tentang Jepang. Bukan hanya gedung-gedungnya yang rapi atau lampu-lampu kota yang berkilau di malam hari. Tapi cara orang-orangnya berjalan dengan tenang, menatap dunia dengan mata yang damai, seolah setiap hari adalah bagian kecil dari cerita yang lebih besar. Ketika kamera diarahkan ke arah mereka, kebanyakan tidak menolak. Sebagian kecil hanya tersenyum. Sebagian lagi menunduk sebentar lalu melanjutkan langkah. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada marah. Mereka menganggap kamera sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti hujan yang turun tiba-tiba atau daun yang gugur tanpa diminta. Sebagai fotografer jalanan, momen-momen seperti itu terasa berharga. Karena di banyak tempat lain, mengarahkan kamera ke seseorang bisa menimbulkan ketegangan. Tapi di Jepang, rasa hormat seolah berjalan beriringan dengan rasa ingin tahu. Ada ruang untuk melihat dan ada ruang untuk dihargai. Di gang kecil Kyoto, seorang bapak tua sedang duduk di depan tokonya. Rokok di tangannya belum dinyalakan. Ia memandangi jalanan seolah sedang membaca waktu. Aku mengangkat kamera, menatapnya sejenak, dan ia mengangguk pelan. Satu klik, dan momen itu terekam selamanya. Tidak ada kata-kata, hanya isyarat halus antara dua manusia yang saling memahami. Jepang mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang keindahan muncul dari keheningan, dari langkah kaki di pagi hari, dari bayangan yang jatuh di dinding, dari tawa anak-anak yang berlarian di taman, atau dari seorang barista yang menuangkan kopi dengan penuh perhatian. Semua itu bisa menjadi karya seni jika kita tahu cara melihatnya. Dan orang Jepang, mereka tahu bagaimana menghargai momen seperti itu. Di Tokyo, orang berjalan cepat. Kereta datang dan pergi setiap beberapa menit. Namun di tengah kecepatan itu, selalu ada momen kecil yang tenang. Seorang wanita dengan payung biru berhenti menatap jendela toko. Cahaya lampu neon memantul di kacamatanya. Latar belakangnya penuh warna, tapi ekspresinya lembut. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menceritakan banyak hal. Di momen itulah fotografi jalanan menemukan jiwanya. Bukan tentang teknis kamera, bukan tentang pencahayaan persempurna, tapi tentang kejujuran dari kehidupan itu sendiri. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah mereka tidak terganggu saat difoto? Jawabannya, tidak. Mereka terbiasa dengan rasa hormat yang sederhana. Jika fotografer datang dengan niat baik, dengan hati yang tenang, mereka akan menerimanya. Di Jepang itu etika visual penting. Tidak ada invasi, tidak ada agresi. Kamera digunakan bukan untuk menyerang, tapi untuk memahami. Mereka percaya bahwa setiap potret adalah bentuk penghargaan, bukan sekedar hasil. Pernah suatu kali aku memotret di dekat stasiun Shinjuku. Seorang pria paruh badan sedang memberi makan burung merpati. Ia tersenyum saat aku mengangkat kamera. Setelah ku ambil gambarnya, ia berkata pelan dalam bahasa Inggris patah-patah. "Beautiful morning, isn't it?" Aku mengangguk, lalu kami tertawa kecil. Momen itu sederhana, tapi menghangatkan hati. Di Jepang, bahkan percakapan singkat bisa menjadi kenangan panjang. Kamera hanyalah alat, tapi yang membuat foto hidup adalah rasa. Dan Jepang penuh dengan rasa. Rasa tenang, rasa hormat, rasa syukur terhadap hal kecil. Mungkin itu sebabnya fotografer dari seluruh dunia datang ke sini. Mereka bukan hanya mencari gambar indah, tapi pengalaman spiritual di balik itu. Street fotografi di Jepang seperti belajar meditasi. Kita diajak untuk memperhatikan hal-hal yang sering terlewat. Bayangan di trotoar, pantulan lahir di talang air, atau tangan seseorang yang menggenggam erat tas belanjaan. Semua itu bisa menjadi karya seni jika kita tahu cara melihatnya. Dan orang Jepang, mereka tahu bagaimana menghargai momen seperti itu. Ada filosofi Jepang yang disebut Ichigo Ichie, yang berarti satu momen, satu kesempatan.
Artinya setiap pertemuan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Dan sebagai fotografer, kita adalah saksi dari pertemuan itu. Ketika seseorang menatap kamera kita, itu bukan sekedar pose. Itu adalah dialog singkat antara dua jiwa yang saling menyapa. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi, tapi dalam satu jepretan, dunia menjadi sedikit lebih dekat. Aku masih ingat sore di distrik Asakusa. Seorang gadis kecil berlari di bawah hujan ringan membawa balon merah. Ibunya berjalan di belakang sambil menatapnya dengan senyum yang lembut. Aku hanya punya waktu setengah detik untuk memotret, tapi hasilnya entah kenapa terasa hangat, seolah seluruh kasih sayang seorang ibu tertangkap dalam satu frame. Begitulah Jepang. Setiap gambar terasa seperti cerita pendek tentang kehidupan. Malam hari di Shibuya adalah dunia lain. Lampu neon, bayangan manusia, suara musik dari toko-toko. Orang-orang menyeberang tanpa berhenti. Namun jika kamu berdiri diam cukup lama, kamu akan melihat pola. Ada harmoni di balik kekacauan itu. Dan setiap wajah, setiap langkah punya ritme tersendiri. Fotografi di Jepang membuat kita sadar, keindahan bukan tentang hasil yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk memperhatikan hal kecil yang sering terlewat. Bagi banyak fotografer, Jepang adalah tempat belajar tentang kesabaran. Tidak semua momen bisa dikejar. Beberapa harus ditunggu, seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar. Dan ketika akhirnya datang, kamu hanya bisa bersyukur bahwa kamu ada di sana untuk menyaksikannya. Kadang kamu memotret seseorang yang bahkan tidak tahu namamu, tapi entah kenapa wajahnya akan selalu kamu ingat. Karena foto bukan hanya gambar, tapi juga perasaan yang tersimpan di baliknya. Mereka yang pernah berfoto di Jepang tahu, orang Jepang punya cara unik mengekspresikan diri. Tidak berlebihan, tapi tulus. Tersenyum kecil, menunduk sedikit, atau hanya memalingkan wajah dengan lembut. Semua itu bukan bentuk penolakan, melainkan cara halus mereka mengatakan, "Saya menghargai kamu yang sedang bekerja." Di situ terasa makna sejati dari rasa saling menghormati, antara orang yang difoto dan orang yang memotret. Di kota kecil seperti Nara atau Kanazawa, suasananya lebih damai. Anak-anak bermain di jalan, kakek nenek bersepeda pelan, dan turis berjalan dengan kamera di tangan. Tidak ada yang merasa terganggu, semua saling berbagi ruang. Dan ketika kamu memotret, kamu bukan orang asing, kamu bagian dari cerita itu. Jepang mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, untuk tidak terburu-buru mengambil gambar. Kadang kamu harus menunggu cahaya jatuh di tempat yang tepat, atau menunggu seseorang lewat di latar belakang. Fotografi bukan tentang seberapa cepat kamu menekan shutter, tapi seberapa dalam kamu merasakan momen itu. Dan saat kamu menekan tombol itu, kamu bukan hanya mengabadikan gambar, tapi juga waktu. Dalam setiap potret jalanan Jepang, ada keheningan yang berbicara. Ada kesopanan yang tidak perlu dijelaskan. Ada kehidupan yang berjalan dalam ritme yang damai. Dan setiap kali kamu kembali ke foto-foto itu, rasanya seperti pulang ke tempat yang tenang, di mana manusia dan dunia hidup berdampingan dengan indah. Mungkin itulah alasan mengapa orang Jepang tidak mudah menolak di foto. Mereka tahu dalam satu foto sederhana ada penghargaan yang besar terhadap kehidupan. Dan bagi mereka, hidup itu sendiri adalah seni. Fotografi jalanan di Jepang bukan hanya tentang gambar. Ia tentang rasa, tentang kesadaran, tentang keindahan yang hidup di antara keramaian dan kesunyian. Dan bagi setiap fotografer yang pernah melangkah di jalan-jalan Jepang, mereka tahu satu hal pasti, bahwa setiap klik shutter adalah ucapan terima kasih, karena diberi kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih indah. Mungkin itulah alasan mengapa orang Jepang tidak mudah menolak di foto. Mereka tahu dalam satu foto sederhana ada penghargaan yang besar terhadap kehidupan, dan bagi mereka, hidup itu sendiri adalah seni. Fotografi jalanan di Jepang bukan hanya tentang gambar. Ia tentang rasa, tentang kesadaran, tentang keindahan yang hidup di antara keramaian dan kesunyian. Dan bagi setiap fotografer yang pernah melangkah di jalan-jalan Jepang, mereka tahu satu hal pasti, bahwa setiap klik shutter adalah ucapan terima kasih, karena diberi kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih indah.